Apa salah satunya? Misalnya banyak ya, kalau yang bekerja bahasa muamma, kuburan itu goib, alam barzah itu goib, nggak ada yang tahu alam barzah itu kecuali orang-orang yang dibuka mungkin oleh Allah, kasabnya itu bisa tembus. Itu salah satunya cerita-cerita para nabi. Terus adanya neraka, adanya surga. Nah, yang sekarang kita kejar ini apa? Kita itu pengen dapatkan pahala. Pahala itu goib apa enggak? Goib. Dilihat nggak kelihatan. Pahala itu apa bentuknya? Didengar juga nggak kedengeran. Bentuknya pahala itu kayak apa? Itu. Diraba juga nggak keraba. Itu goib namanya. Tapi kok kita percaya bahwa itu ada? Ya itu tadi, saya itu yang pernah mungkin waktu Safar Ramadan atau apa itu saya jelasin masalah itu. Goib itu ibarat satu kolongan yang ada di bawah meja. Misal contoh, itu kolong itu ada karena ada apanya? Karena ada meja kan. Kalau mejanya diangkat, kolongannya kemana? Nggak ada. Nggak ada kan. Diraba juga nggak kerasa kolong itu kayak apa rasanya. Dilihat juga, mana sih coba angkat mejanya, nggak ada kolongannya. Tapi nyatanya ada gitu. Nah itu sama, kita juga percaya dengan ganjaran itu ada gitu. Terus kalau kita misalkan memaknai salah satu ayat Quran, mungkin jenengan baca di Quran terjemah atau baca hadis. Salah satunya misalnya kata Rasulullah, nanti di akhirat itu bakal ada 3 golongan, yauma la dzilla illa dzilluh. Orang yang di hari itu tuh tidak ada iup-iup. Iup-iup itu apa namanya? Iup-iup itu bahasa Jawa. Iup-iup itu apa? Payan. Apa namanya ya? Pelindung lah. Atap Atau pelindung. Tidak ada pelindung di situ tuh kecuali pelindung atau iup-iup dari Allah. Dan ada 3 golongan yang akan mendapatkan itu. Yang pertama adalah orang yang suka wudhu di waktu dingin. Nah, kayak kita malam hari ini dingin-dingin kok keluyuran kok, malah Masjid Al-Hidayah. Bukannya tidur kelonan malah ngeluyur. Nah, itu secara makna begitu ya, secara makna. Nah, saya jelasin maknanya dulu. Secara maknanya begitu. Nggak bakalan dapat perlindungan satu, kecuali orang yang wudhu di dalam waktu dingin. Itu satu. Terus kalau kita secara hakikat, secara bahasa Kangjeng Nabi itu, hadis Nabi itu hakikatnya, berarti Kangjeng Nabi ngomong kayak gitu berarti bakal terjadi. Iya, nah itu yang kita pikirkan. Bakal terjadi bahwa di akhirat itu tidak ada iup-iup atau pelindung kecuali amaliyah gara-gara kita wudhu di waktu dingin atau ibadah di waktu orang tidur. Gitu. Gak bakalan dapat pelindung. Berarti bakal ada. Loh, yang ngomong tuh Kangjeng Nabi, yang Kangjeng Nabi udah jelas sifatnya ada sidik, amanah, tablek, fatona. Gak bakalan bohong gitu loh. Gak bakalan bohong. Berarti benar ini bakal terjadi. Nah, kita iman dengan itu, makanya kita gimana caranya berusaha supaya di akhirat yang tidak ada iub-iub itu tadi, kita mendapatkan naungan atau mendapatkan pelindung dari sengatan matahari yang waktu nggak ada iup-iup tadi. Itu dari apa? Kok nggak ada iup? Emangnya panas gitu. Emangnya panas berarti, atau hujan emangnya gitu. Itu kita kan nggak tahu. Tapi dalam cerita kan matahari itu dekat, cuma 1 mil. 1 mil itu berapa kilo? Kurang dari 1 kilo. Itu dekatnya segitu gitu. Kalau sekarang kan mungkin jutaan kilo, kelihatannya aja sama kita kok kelihatan gede langitnya. Coba contohkan matahari itu lebih besar daripada bumi gitu, tapi kelihatannya kan cuma segede kipas. Saking apa? Saking jauhnya itu. Berarti kalau dekat segede apa mataharinya gitu, berarti panasnya luar biasa. Nah gitu, kita cari perlindungan, kita harus percaya itu gitu, karena yang ngomong Kangjeng Nabi gitu.
terus adanya siksa kubur, adanya siksa neraka. Itu jelas banget di Al-Quran tuh ada kayak gitu semua gitu. Jadi nggak mungkin, bukan cerita bohong atau dongeng belaka, bukan. Nah kita itu minta perlindungan dari hal seperti itu gitu. Karena salah satu yang paling dicintai oleh Allah ya kita ngelihat ayat Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah itu ternyata asbabun nuzulnya itu, kalau diceritain dari awal, iblis itu 80.000 tahun itu iman kepada Allah. Iman, lo percaya. Ya, percaya iblis itu tadinya iman kepada Allah 80.000 tahun. Saanak putune iblis itu percaya sama Allah. Dan iblis itu bisa melihat keadaannya neraka, keadaannya surga, bahkan pernah berbincang seperti halnya Nabi Allah Musa alaihissalam dengan Allah itu. Makanya ada perjanjian, setelah disuruh sujud gak mau karena kecongkakan dia kesombongan dia, suruh sujud kepada Nabi Adam gak mau karena merasa yang paling bagus. Nah itu hanya gara-gara gak mau sujud kepada Nabi Adam, maksudnya manut gitu. Sujud itu bukan sujud kayak kita sholat, supaya manut kepada Nabi Adam. Gak mau, itu salah satunya. Bubar imannya yang 80.000 tahun tadi, bubar. Jadi kepercayaannya udah hapus semua, runtuh semua gitu, gara-gara itu. Nah kita juga sama, kalau kita suruh diajak sujud, diajak sholat, percaya sama Allah, aku percaya kepada Allah, aku percaya nih ahli kubur, tapi nggak mau sujud gitu loh, nggak mau manut. Nah ini takutnya seperti itu gitu. Jadi ya takutnya seperti itu gitu. Ya benar, kita itu lah apa iya sih, saya kan masih Islam, benar. Kalau kita ngomongin iman secara yang paling kecil, masih ada 2 kalimat syahadat di dalam diri kita, asal nggak kufur, itu masih tetap diakui sebagai umat Islam, dan insya Allah walaupun terakhir sendiri bakal masuk surga. Tapi kan nggak mau kita misalnya masuk surga tapi di nerakanya paling lama. Kalau bisa kan jangan sampai gitu, walaupun toh kita nggak tahu nasib kita di sana. Nah karena ketidaktahuan kita nasib di sana, kita lebih baik kan usaha sebelum itu terjadi. Nah itu jadi yang saya sampaikan itu motivasi aja, penambahan wawasan bahwa neraka itu memang ada. Dari Alkitab, alladzina yu'minuna bil ghaib, ya iman kepada yang gaib gitu, harus percaya bahwa itu tuh ada gitu. Jadi kalau kita nggak percaya dengan hal itu, ya menyepelekan gitu. Ya, karena kita sedikit mungkin dikasih sinyal sama Allah, walaupun sinyalnya itu sekarang itu masih kudunya kan sinyal kita itu nggak boleh sebenarnya lepas dari jadilah manusia yang robaniyin bukan romadoniyin. Ya. Robaniyin itu baik di dalam Ramadan ataupun di luar Ramadan, tetap Allah itu gitu loh. Paham maksudnya? Di dalam Ramadan ya Allahnya itu, di bulan Ramadan ya Allahnya ya itu gitu. Jadi jangan peh-peh di bulan Ramadan, semangat. Oke lah kita mungkin karena tergiur dengan pahala. Tapi giliran udah Ramadan, jamaah nggak mau, sholat juga nggak mau. Jadi nggak percaya lagi sama pahala 27 derajat. Terus juga berinfak, bersedekah juga nggak seperti di bulan puasa. Bulan puasa jor-joran bener. Tapi giliran udah Ramadan, lepas Ramadannya semua bubar. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Jadi nanti bahayanya gini, Allah itu bakal tersinggung karena ketika bulan Ramadan jor-joran bener, ketika bulan Ramadan seolah-olah udah lewat ini Ramadannya, itu kayak gitu, membuat tersinggung Gusti Allah gitu ya. Kalau misalkan bahasa ketauhidan itu seperti itu. Nah, jadi ayo kita bareng-bareng bukan hanya menyemangati ibadah di akhir bulan suci Ramadan, tapi setelah Ramadan ini usahakan pertahankan walaupun toh mungkin kita belum bisa seperti ibadah di bulan suci Ramadan, sholat tarawih sampai 20 rakaat, tambah witir, tambah lagi itikaf gitu. Ya minimal kalau bisa ya sholat
rawatibnya tetap jalan, baik istilahnya secara sendiri ataupun secara berjamaah. Syukur-syukur karena kita udah punya nambah ilmu, nambah wawasan, ya kita berjamaah upayakan gimana caranya, jangan sampai kendor. Nah itu tujuan kita supaya meningkatkan kualitas kita, supaya meningkat kualitas keimanan kita. Nggak ada lain dengan salah satunya sering ngumpul, sering ngobrol. Nah kalau bahasa yang paling tindakan ngaji lah gitu, sering ngaji. Karena kalau nggak ngaji itu tadi Pak, turun naiknya iman itu bukan hanya di zaman kita, dari zaman dahulu kayak gitu. Begitu disiram, ada siraman rohani bahasanya, seger lagi. Itu giliran nggak disiram-siram kok loyo, layu lagi gitu. Itu gimana caranya? Itu pertahankan oleh kita. Dan akhir Ramadan ini kan udah saya sampaikan kemarin, malam yang paling istimewa itu ada 5. 1 malam awal, 2 malam Jumat, karena Sayyidul Ayam ada di dalam Sayyidul Suhur ya. Sayyidul Ayam kepalanya hari dan kepalanya bulan ada di dalam satu ini bulan Ramadan ini. Terus ada lagi malam mukjizat, yaitu Lailatul Mukjizat, yaitu Nuzulul Quran. Terus ada lagi malam Lailatul Qadar, dan terakhir malam takbiran. Begitu udah mulai takbiran, itu malam terakhir itu nggak tahu malam takbiran malam Jumat malam Sabtu, kita nggak usah diperdebatkan, itu udah biasa seperti itu tuh. Nah itu malam kemenangan kita. Nah kemenangan siapa yang menang? Orang yang berjuang supaya sampai finish. Itu dari awal start sampai finish dia nggak pernah telat gitu, melakukan sesuai dengan anjurannya. Nah itu insya Allah kita pas mungkin finish, kita walaupun toh misalkan juaranya atau mungkin nggak jadi juara, tapi kan tetap finish lah, ikut finish. Itu mudah-mudahan kita tetap termasuk kategori orang yang mendapatkan kalimah yang sering kita ucapkan ketika hari raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin. Nah itu bukan kalimah mohon maaf lahir dan batin, bukan. Kalau misalkan ada orang mengucapkan kalimat itu, diaminin aja, amin gitu. Karena itu bukan permohonan maaf, itu kita mendapatkan kemenangan. Nah, siapa yang mendapatkan kemenangan? Yang itu tadi, start dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan kita nggak pernah telat melaksanakan puasanya, dan juga kita melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya seperti saat ini. Dan ini perintah Rasulullah itu tadi, idza kana asyara min akhirati Ramadan, ketika Kanjeng Nabi itu di akhir bulan 10 akhir bulan Ramadan, tegese 10 akhir bulan Ramadan, sadda mi'zaruhu, Kanjeng Nabi mengencangkan sarungnya, wa ahya lailahu, dan menghidupkan malam-malamnya, wa aiqadha ahlahu, bahkan membangunkan keluarganya untuk apa? Untuk beribadah atau iktikaf. Salah satunya itu perintah Rasul dan sudah dijalankan oleh Rasulullah. Bahkan dalam satu riwayat mah ketika Rasulullah menjelang tahun kematiannya itu beliau 20 hari, bukan 10 hari, dari tanggal 10 sampai tanggal akhir Ramadan itu sudah itikaf di masjid gitu. Nah itu apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Banyakkan kisah, itu kan sholat, kebanyakan kisah. Tapi kalau misalkan jenengan misalkan di rumah nggak sholat, qiyamul lailnya apa? Qiyamul lail itu kan bukan kita berdiri di malam hari, bukan, tapi menghidupkan malam maksudnya. Menghidupkan malam. Dengan apa? Aku mau baca Quran aja di rumah, boleh, nggak apa-apa. Nggak sholat, misalnya nggak sholat sunnah kayak kita itu, boleh, nggak apa-apa. Aku mau dzikiran aja, monggo, itu termasuk qiyamul lail. Ya, qiyamul lail itu bukan hanya sholat, cuman karena ibadah yang tadi saya ceritakan dari awal tadi, yang paling disukai yaitu ibadah sholat. Dan Kanjeng Nabi sholat sunnah itu nggak pernah pakai hitungan. Kalau sholat sunnah malam nggak pernah pakai hitungan, artinya sholat lagi, namanya ada, namanya masih sebutin namanya.
cari tempat yang longgar. Dan ibadah yang akan kita lakukan seperti malam-malam yang sudah lewat, yaitu kita ngodoin sholat. Ini kalau kepikiran jane, boan ada di antara jamaah itu, kok sholatnya ngodoin sholat terus? Aku ki nggak pernah ninggalin sholat, boan boan. Terus kalau ajeng niati sholat kodok engkau bapak pulo atau engkau mama pulo angsal bukan angsal. Niatnya pribadi loh maksudnya, tapi tetap sholatnya berjamaah. Niku angsal, bukan nopo-nopo. Mbok-mbokan, aku ki wong nggak pernah ninggalin sholat seumur uripku. Monggo misalnya niat ngodoin sholat. Cuman kalau saya pribadi ini dari pribadi, pendapat ini kan pendapat ya, pendapat dan itu pendapat berdasarkan ada dasar. Artinya, ketika si anak itu beribadah, itu otomatis kalau ibarat mesin. Orang tuanya mendapatkan pahala ibadah anaknya. Maksud saya, walaupun toh kita ngodoin sholat kita pribadi, orang tua itu pasti dapat pahala kodok sholat kita. Paham maksudnya nggih? Nah, jadi jariyah yang paling pasti, yang paling otomatis itu adalah jariyah amal yang dari anaknya, gitu, dari anaknya. Karena kan ada 3 hal nih yang ketika kita mati semua amal kan putus kecuali 3 hal. Salah satunya adalah sodakotun jariah atau sodakotin jariatin boleh, nggak apa-apa. Nah itu sodakoh jariah itu yang seperti apa? Misalnya boleh nyumbang masjid atau mungkin bikin musola, bikin pondok pesantren, bikin apalah tempat-tempat umum yang kira-kira maslahat, itu boleh. Atau mungkin doa anak yang soleh. Doa anak yang soleh itu yang nggak semua punya anak soleh toh. Gimana caranya? Kok bisanya bareng-bareng? Monggo, nggak apa-apa. Juga ilmu yang manfaat. Nah, kita mungkin dididik bisa kayak gini ini berkat orang tua. Nggak mungkin tanpa orang tua. Orang tua kita dulu mungkin mendidik, walaupun tuh nggak sedetil ini misalnya cara mendidiknya orang tua, tapi diarahkan ngaji atau sholat itu mungkin ada ajaran-ajaran dari orang tua. Nah itu udah pasti mereka itu punya jariyah gitu. Jadi takutnya ada yang berpikir, aku ini nggak pernah ninggalin sholat kok. Kegiatannya kok ngodoin sholat terus toh tiap tahun. Jadi supaya kita enggak ada ganjelan di hati, itu pikiran saya sebenarnya, pikiran saya pribadi sebenarnya. Takutnya ada yang pengen pas sholat kodok itu aku mau ngodoin sholat ibu saya, boleh nggak? Boleh. Sah nggak? Sah. Gitu. Secara diberjamaah sah, tapi niatnya untuk kodok orang tua misalnya atau siapapun itu. Tapi itu tadi yang kedua yaitu kalau kita berbuat baik, ini yang menjadikan catatan kita sebagai anak, benar-benar kudu ditanamkan yang benar-benar hati-hati. Ketika kita beramal baik, orang tua pasti bahasanya ya, pasti kebagian. Nah itu juga yang paling jelek itu, ketika kita berbuat dosa, orang tua kebagian, itu yang ngeri kan. Gitu. Orang tua berbuat dosa, kita juga anaknya berbuat dosa, orang tua yang udah ada di alam barzah sono itu kebagian siksaannya. Itu yang kita ngeri-ngeri sedap lah pokoknya. Gitu. Pokoknya kalau misalkan di dalam perjalanan ibadah seperti tadi ngodoin sholat jenengan, mau ngodoin sholat orang tua atau siapapun boleh silahkan. Tapi saya tetap mengajaknya kita sholat qodho, niatnya seperti biasa, usolli fardhu maghribi salah sarokati mustaqbilati qodhoan lillahi ta'ala. Itu kan bisa qodhoan li abi wa ummi, boleh, nggak apa-apa. Nah itu nggak ada masalah sebenarnya. Tetap orang tua tetap kebagian pahalanya. Setelah selesai sholat qodho, nah kita sholat sunnah, sama sholat sunnah juga.
istilahnya orang tua itu kalau udah ada di alam barzah banyak mendapatkan kejutan amal. Orang tuanya nggak pernah haji, anaknya naik haji, orang tuanya kebagian pahala haji. Orang tuanya nggak baca Quran, anaknya kok baca Quran. Orang tua di akhirat itu, di alam kubur itu kebagian pahala bacaan Al-Quran. Sama dengan hal seperti sholat sunnah, sama. Orang tua yang udah ada di alam barzah itu bakal kebagian. Itu kan salah satunya termasuk anak yang soleh atau solehah, orang yang nggak harus mendoakan dikhususkan misalkan ibu bapak, enggak. Kalau dari anak pribadi itu langsung otomatis, pokoknya anaknya berbuat baik, orang tuanya kebagian pahala kebaikan. Semalam Lailatul Qadar juga kan itu tadi pahala 1000 bulan kalau kita berbuat baik, berbuat amal baik. Tapi apakah ada kebalikannya? Ada, sama Pak. Misalnya malam Lailatul Qadar dilalah pemaksiat, ya sama pahala apa jadi siksane ya, dosane lah, dosane sama dengan dosa 1000 bulan. Itu kan ngerinya kalau orang yang nggak tahu mah ya biasa-biasa mawon, tiap bengi misalnya wah ayo sampai sahur lali misalnya. Nah itu sama dosanya itu. Di bulan Ramadan pahalanya dilipat gandakan, dosanya juga sama dilipat gandakan. Timbal baliknya kayak gitu. Ya, jadi orang yang udah rumah tangga punya suami istri, pahalanya lebih banyak, 70 kali lipat daripada orang yang nggak punya istri. Bukan yang duda ya, bukannya. Yang duda kan harus tahu toh. Nah, yang nggak punya istri, nggak pernah nikah itu. Nah itu pahalanya seperti itu. Itu juga sama dosanya. Makanya bedakan dosanya orang bujang, maaf misalnya melakukan zina dengan gadis, itu cuma dicambuk. Tapi kalau orang yang punya suami, punya istri, zina, bukan dicambuk lagi, diranjam. Beda. Karena itu tadi, berbuat baik kita akan mendapatkan pahala 1000 kebaikan di dalam malam Lailatul Qadar. Berbuat dosa itu juga sama, mendapatkan dosa 1000 bulan. Masya Allah, naudzubillah min dzalik. Makanya berat kalau orang yang tertutup hatinya nggak mau ibadah di dalam maksiat terus, misalnya di situ di malam Lailatul Qadar, ya seperti itu konsekuensinya. Jadi ada timbal baliknya. Ya. Nah, kita sholat sunnah seperti biasa, sholat sunnah taubat 2 rakaat. Ya sebenarnya kapan-kapan makudunya lupa terus yang menulis. Ada sholat sunnah taubat bagi kita yang merasa mungkin banyak dosa lah, pasti semua. Saya pernah diijazahin sholat sunnah bacaannya. Jadi kalau saya pas lagi sholat taubat bacanya walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusiru ala ma fa'alu hum ya'lamun ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. Nah itu bacaannya rakaat pertama. Rakaat kedua wa may ya'mal su'an aw yazlim nafsahu tsumma yastaghfirillah yajidillahu ghafurur rahim. Itu sholat taubat. Tuh, nanti kapan-kapan ditulisin lah biar punya semua gitu, biar kita selalu kumpul. Sholat taubat itu apa ada tingkatannya sih, apa ada yang khusus sih, biasanya kan ada gitu, ada yang khusus gitu ya. Walladzina idza fa'alu fahisyah, orang-orang yang mengerjakan fahisyah itu kejelekan yang lebih jelek daripada kejelekan, itu fahisyah namanya ya. Bukan fahisyah aja dengan uang, bukan. Auzolamu atau zolim angkusahum kepada diri sendiri. Summa astaghfirillah, terus dia minta ampun kepada Jadillah ghafurur rahim, maka dia akan menemukan pengampunan dari Allah yang Maha Sayang gitu. Itu maksudnya tadi. Terus ayat yang tadi wa may ya'mal su'an, siapa yang mengamalkan amal su itu elek juga. Aw yadhlim nafsahu summa wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu summa astaghfirillah Jadillah ghafurur rahim. Itu dia dolim kepada diri sendiri, karena kita itu orang yang paling dolim kepada diri kita sendiri. Nah, dolimnya apa? Wes ngerti waktunya ibadah kok nggak gelem ibadah, itu dolim kepada diri sendiri, bukan kepada orang lain. Itu menyiksa diri sendiri. Itu sholat obat. Tapi kalau misalkan itu belum hafal, pakai sholat yang hafal aja, biasa kul ya. Kul ya ayyuhal kafirun. Itu sama dengan membaca Al-Quran, pahalanya 1/4. Berarti kalau baca 4 kali sama dengan hatam Quran. Kalau surat Ikhlas 1/3. Kalau baca 3 kali berarti sama dengan hatam Quran. Itu makanya kita baca surat Ikhlas nanti di
sholat hajat, di sholat Lailatul Qadar, itu kan lebih dari 3 kali. Itu pahalanya sama dengan khatam Quran. 3 kali khatam Quran, 3 kali khatam Quran. Itu kalau ngomong-ngomong pahala. Tapi kita harus tadi dari awal saya udah ngomongin apa namanya, alladzina yu'minuna bil ghaib. Pahala itu kan gaib. Kita percaya dengan pahala itu walaupun nggak ketoro. Kalau ketoro maka penak toh. Pahala sholat subuh atau qobliyah subuh, yaitu sama dengan dunia seisinya. Yuh, rame uang nih misalnya begitu ke masjid di ketok nih pahala nih, masih rebutan. Berhubung nggak ketok, tuh nggak ada yang rebutan. Nah terus setelah sholat sunnah hajat, sholat sunnah taubat, sholat sunnah tasbih. Tasbih itu luar biasa. Makanya kalau diceritain salah satu kisah sahabat Nabi yang paling kaya ya waktu hijrah ke Madinah itu dari Mekah, sinten? Abdurrahman bin Auf. Wuluh sugih pol. Iki piye Kangjeng Nabi ki? Wong aku wis kene sugih kon pindah ning Madinah terus piye iki Kang? Usul protes sama Kangjeng Nabi. Usul kabeh. Piye Kangjeng Nabi, aku sawah ini kene, tokoku ini kene wis lancar kabeh. Mos aku kon pindah. Hanya Kangjeng Nabi wis sik aku tak ngomong tak tekon Gusti Allah. Itu nanya sama Gusti Allah. Jawabannya cuma sedikit. Muhammad sampaikan kepada sahabat-sahabatmu bahwa di Mekah ya tanahku, di Madinah juga tanahku. Sing memang balungan sugih pindah ke Mekah tekan Madinah panggah bakal sugih. Tapi sing balungane kere ning Mekah yo kere, pindah ke Madinah panggah kere. Ternyata benar. Udah pindah ke Mekah, nah itu terus cerita Abdurrahman bin Auf paling sugih-sugihnya orang zaman segitu. Nah itu tadi orang sugih terus dia berderma segala macam. Orang-orang sing kere kan meri toh. Kanjeng Nabi saya sholat, Abdurrahman bin Auf sholat. Tapi ya iki enggak imbang iki. Abdurrahman bin Auf tapi bisa sedekah, kami enggak bisa. Ayo aspat sik tak tekon Gusti Allah. Ternyata tanya kamu Gusti Allah, ya Allah ini orang-orang miskin dengan orang Abdurrahman bin Auf yang kaya ini cemburu sosial dengan pahalanya karena Abdurrahman bin Auf bisa sholat, bisa tahajud segala macam sholat dilakuin, tapi kok bisa ada lebihnya karena dia bisa sedekah, bisa ngebantu orang-orang miskin. Itu gimana caranya? Gampang. Bacaan tasbih subhanallah, 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 zikiran. Itu pahalanya sama dengan Abdurrahman bin Auf berderma atau sedekah. Itu. Makanya ada majelis zikir. Itu majelis zikir itu majelis wong kere ben podo ganjare kado Abdurrahman bin Auf. Nah, dia enggak bisa sedekah ya zikiran wae. Dilalah Abdurrahman bin Auf yo krungu pahala iku. Waduh. Ngene iki aku ora dadak sedekah iki dengan aku milu zikiran wae. Milu zikiran. Wah tambah meri meneh piye iki jere para sahabat-sahabat sing kere-kere iki. Abdurrahman bin Auf milu zikiran saiki wis sedekah jojong, milu zikiran jojong. Usul meleh Kanjeng Nabi. Zaman para sahabat ya kayak gitu, Pak. Sama aja. Karena itu tadi kecemburu sosial tapi dalam ganjaran cemburu sosialnya. Ganjaran. Lho piye carane iku? Sing rajin-rajin sedekah, sing rajin itikaf. Aku ora rajin piye carane? Ora eneng kayak gitu. Nah, tuh. Hanya usul lagi sampai terakhir nyowong balungan sugih. Cerita singkatnya. Abdurrahman bin Auf itu jadi saudagar gede, akhirnya piye carane karena kata Kanjeng Nabi Abdurrahman bin Auf orang-orang sahabat-sahabat yang kere tenang wae, Abdurrahman bin Auf sugih. Tapi yang paling masuk duluan ke surga adalah orang yang miskin. 500 tahun bedanya dengan orang kaya. Wah, seneng kan orang miskin ya. Wah, seneng aku nih. Serapopo jadi wong kere wae lah, sembete aku mlebu surga dhisik-an. 500 tahun lho bedanya dengan orang kaya. Nah kedengeran sama Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ya protes lagi. Loh Kanjeng Nabi enggak imbang kalau kayak gitu. Udah saya kerja, suruh sedekah, saya juga ikut sholat segala macam, ikut pikiran. Tapi saya orang kaya, berarti saya belakangan sendiri masuk surganya. Iya gimana keputusan? Enggak mau saya kalau kayak itu. Protes sama Allah. Protes lagi, minta sama Allah. Ya udah hanya Abdurrahman bin Auf itu semua dibagikan. Duitnya itu suruh dibelanjain korma bosok. Belanjaan yang korma bosok kabeh. Lah kan habis duitnya, korma yang bosok di gudang. Dilalah di negara Yaman kena virus. Nah, cerita itu ya. Di negara Yaman kena virus, enggak ada obat yang lain yang bisa nyebut kecuali korma bosok. Masya Allah. Dia balungan sugih, pangkat sugih wae belanjaan korma bosok. Hanya begitu kedengeran bahwa di Yaman itu ada
penyakit yang nggak bisa disembuhkan kecuali dengan korma bosok. Rajanya Yaman nyari info, ternyata ada di Madinah namanya Abdurrahman bin Auf punya kurma di gudang bosok semua. Dibeli dengan harga yang berlipat ganda, dipunjalin ke sono ke Yaman. Walah jadi sugih meneh akhirnya. itu balungan sugih dan balungan kere pengah walaupun mencolot berangkat isuk balik bengi panggah kere makanya dibumun. Nah kita pengen punya sedekah, bacalah tasbih. Nah kita baca tasbihnya di dalam sholat, masya Allah. Baca tasbihnya di dalam sholat, subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Itu pas Fatihah baca 15 kali, ruku 10, i'tidal 10, sujud 10, duduk di antara udah sujud 10, sujud lagi 10. Sebelum di dalam duduk istirahat sebelum bangun 10 lagi. Terus itu nanti terakhir pas tahiyat akhir, setelah selesai baca tahiyat akhir kita baca tasbih lagi 10 kali. 4 rakaat 2 kali salam. Terus setelah itu sholat hajat. Nanti sholat hajatnya kita pakai yang 4 rakaat. Rakaat pertama baca surat Ikhlas 10 kali, rakaat kedua 20 kali salam. Sholat lagi terus rakaat pertama 30 kali, rakaat kedua 40 kali. 2 kali salam, 4 rakaat membaca surat Ikhlas 100 kali. Nah, pahala surat Ikhlas tadi 3 kali baca itu jelas-jelas khatam Quran pahalanya. Dan ada satu lagi pahala baca surat Ikhlas, 1 kali aja dalam seumur hidup baca surat Ikhlas itu dijamin masuk surga. Dan tanah alam kubur itu mesti penuh belatung, itu nggak mau nyentuh kepada orang yang membaca surat Ikhlas 1 kali dalam seumur hidupnya. Enak man ya. Nggak ngerti catatannya kan, belum tak buka nih. Catatannya apa? Catatannya orang itu benar baca surat Ikhlas satu kali dalam seumur hidupnya, tapi nggak pernah maksiat. Nah, WDW. Nah, maksiat bolak-balik, baca surat Ikhlas juga bolak-balik. Nah, mudah-mudahan tetap imbang lah, mudah-mudahan ya. Imbang lah minimal. Lo disebutnya sing penak tok kebingung ya. Kesenengan kok aku ora usah salat lah baca surat Ikhlas bisa dijamin mlebu swarga, penakan ngono. Nah, itu tetap ada timbal baliknya ya, ada timbal baliknya. Nah, jadi baca surat Ikhlas dan surat setelah kita sholat hajat, terus ada sujud syukur. Di dalam sujud baca tasbih 10 kali, baca tasbih yang panjang, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Terus nanti 10 kali, terus baca sholawat Nabi 10 kali, terus baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar 10 kali di dalam sujud. Nah, kalau imam belum bangun, minta di situ sama Allah, terserah jenengan mintanya apa aja, yang pasti buat kebaikan kita dunia sampai akhirat. Nah, terus setelah selesai sholat hajat, kita sholat sunnah Lailatul Qadar. Nah, kemarin saya ngeliat muncul ternyata ya memang di kitab ada, saya baca di kitab. Artinya di medsos sekarang udah pada muncul ulama-ulama menerangkan tentang masalah sholat Lailatul Qadar. Tak dengerin aja. Oh iya benar sama. Nah, sholat 2 rakaat, di setiap rakaat baca Fatihah 1 kali, terus baca surat Ikhlas 7 kali. Nah, pahalanya Allah tidak akan membangunkan orang tersebut dari tempat duduknya atau tempat sholatnya kecuali 1, Allah sudah mengampuni dirinya dan kedua orang tuanya. Ya, itu. Yang kedua, Allah mengutus malaikat suruh nanam pohon, bikinkan gedung, mengalirkan air, bikin taman lah intinya. Untuk siapa? Untuk orang yang sholat sunnah Lailatul Qadar 2 rakaat. Dan yang paling menggiurkan, orang itu tidak akan mati sebelum melihat taman yang indah tadi di tempatnya di alam surga sana. Enggak bakalan mati. Jadi Allah memperlihatkan nanti, iki lo tempatmu. Nah, makanya nanti meninggalnya dengan keadaan tersenyum pas rohnya dicabut. Itu karena Allah memperlihatkan tempat tinggal yang mau ditempati oleh kita di akhirat nanti. Itu seperti itu. Nah, upayanya kita sekarang, usahanya wallahu alam, kita akhir hidup kita itu apakah husnul khotimah atau su'ul khotimah, itu udah nggak usah dipikirin. Yang penting ikhtiar sekarang gimana caranya kita lakukan yang terbaik buat diri kita, bukan buat orang lain. Orang lain hanya kecipratan aja. Mudah-mudahan nanti tahun ini kita bisa melaksanakan, tahun depan juga kita masih diberikan kesempatan. Amin ya rabbal alamin. Oh iya, sebelum
setelah sholat taubat tadi kita juga sujud ya, sujud syukur, sama aja bahasanya sujud syukur, cuman di dalam sujudnya beda, bahasanya beda. Bacaannya baca doanya, istighfarnya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Karena saya yang diijazahin itu dulu sama guru saya gitu ya. Yang diijazahin itu sebenarnya mau baca misalkan Rabbana dzalamna anfusana juga boleh gitu. Itu istighfarnya Nabi Adam. Tapi karena saya dulu diijazahin sama guru waktu belajar salat taubat itu diijazahinnya bacaannya tadi walladzina idza qalu fahsyatan udzalamu dan seterusnya. Terus setelah salam sujud dan bacanya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Dan itu bisa dipakai ketika ada saudara atau orang tua yang sakit, dituntun bacaan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin tadi sebanyak 41 kali. Kalau dia sehat lagi dari sakitnya, maka dia sama dengan bayi yang baru dilahirkan, dihapus dosanya oleh Allah. Atau dia sampai meninggalnya, maka dijamin oleh Allah surganya, karena dibacakan, dituntun, dibaca, suruh baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Nah, yang lagi masih bisa ngomong, kalau yang udah bisa ngomong, kita yang baca, diniatkan untuk orang yang dalam keadaan sakit tadi. Itu yang dulu saya diijazahin sama guru, bacanya istighfar Nabi Yunus. Itu setelah sholat sunnah taubat. Nah, setelah selesai kita sholat taubat, sholat tasbih, sholat tahajud, sholat Lailatul Qadar, kita istighosah minta sama Allah supaya sesuai dengan tuntunan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibadah dulu atau nyembah Allah dulu, baru kita minta pertolongan kepada Allah. Mudah-mudahan semua hajat kita, hajat dunia, hajat akhirat senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ngoten mawon sing dereng wudu mengwudu, lebihnya mohon maaf. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kalau ada yang motor di luar ada kunci serep, cadangan, dikunci lagi, bahkan pinggir jalan, pasti waspada.